Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo. Nah, ini dia di Bak Putri Sidowaras membuka penampilan karnaval JMR ke-60 dengan seorang cewek cantik yang tampil bak tuan putri dari kerajaan dongeng lo Bolo. Dari ujung kepala hingga kaki semua serba elegan. Lihat saja hiasan kepala yang rumit dengan motif emas yang menambah kesan megah. Pakaian dengan kombinasi merah dan emas semakin bikin matanya nggak bisa lepas dari sosok putri ini. Ditambah lagi ada roncean bunga melati di kanan kiri hiasan kepala yang menjuntai, memberi kesan anggun dan lembut seolah-olah rambut panjang yang diurai ke depan lo Bolo. Dan yang bikin penasaran dari tadi putri ini sering banget menoleh ke belakang seolah-olah sedang menunggu seseorang. Mungkin dia lagi menunggu pangeran idamannya lo Bolo. Setiap tolehannya bikin penonton penasaran apa sebentar lagi bakal ada kejutan pangeran tampan yang muncul dari kerumunan. Penonton pasti sudah menebak-nebak, ayo pangerannya di mana nih? Jangan-jangan dia lagi berdiri di barisan belakang. Karnaval ini jadi makin seru karena nuansa romantis dan megah yang dibawa oleh di Bak Putri Sidowaras. Setelah penampilan anggun di Bak Putri Sidowaras, kini tiba saatnya alat peraga disiapkan oleh panitia untuk acara berikutnya, yaitu demonstrasi drama sejarah yang tak kalah heboh. Kali ini giliran cerita yang agak seram loh Bolo, tapi sangat inspiratif, yaitu kisah Hindun binti Utbah. Siapa sih Hindun ini? Oke, mari kita kasih tahu secara singkat. Hindun binti Utbah dikenal sebagai perempuan yang keras. Dulu dia sangat memusuhi kaum muslim dan bahkan dalam perang Uhud dia dikenal karena perbuatannya yang keji, memakan jantung Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Wah, serem ya. Tapi Hindun punya jalan cerita yang luar biasa loh Bolo. Setelah itu dia bertaubat dan akhirnya memeluk Islam dengan sepenuh hati. Dari musuh besar dia menjadi pengikut setia Nabi. Sebuah transformasi yang dramatis. Nah, sekarang cerita peragaan dimulai loh Bolo. Kita saksikan bersama-sama. Anda penasaran? Saya juga penasaran. Di Bak Putri Sidowaras ini menggandeng KSJ Audio dari Malang sebagai penopang dalam peragaan Hindun binti Utbah. Wah, ini bukan soundwork biasa ya Bolo. Suaranya aduh, bikin telinga auto ikut goyang. Bassnya maknyus, betul-betul bukan kaleng-kaleng. Nggak heran kalau KSJ Audio didatangkan jauh-jauh dari Malang. Soalnya karnaval JMR ke-60 memang butuh sentuhan yang spektakuler dan suara yang powerful yang bikin semua penonton terpukau. Saking dahsyatnya pas Hindun lagi adegan bertaubat, penonton nggak cuma terharu, tapi juga kayak dapat guncangan bass dari dalam hati loh Bolo. Kita saksikan bersama-sama peragaan Hindun binti Utbah kali ini Bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami remaja putri dusun Sidowaras mempersembahkan teatrikal singkat yang bertajuk Taubatnya Wanita Pemakan Jantung. Beliau adalah Hindun binti Utbah. Selamat menyaksikan.
Jazirah Arab di kota Mekah, hiduplah seorang perempuan dari keturunan kafir Quraisy yang terpandang, memiliki kepribadian yang ambisius dan bijaksana. Ia adalah Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan yang memiliki kebencian yang tinggi terhadap Islam. Karena Hamzah sang singa Allah telah membunuh Utbah ayahnya, Syaibah kakaknya, dan Al-Walid bin Utbah pamannya. Kemudian Hindun menjumpai Wasi, seorang budak yang ahli dalam memegang tombak untuk membunuh Hamzah. Wasi, aku mempunyai pekerjaan untukmu. Pekerjaan apa, wahai guru? Balaskan dendamku kepada Hamzah. Bunuh dia, bawa jantungnya kepadaku. Jika kau dapat melakukannya, kau akan kuberikan perhiasan yang mewah. Dan kau akan kubebaskan dari budak. Pada saat perang Badar, Hindun dan para wanita lainnya memainkan rebana untuk memberi semangat kepada kaum Quraisy. Yang selalu mengincar Hamzah di balik pohon dengan tombaknya dan mengenai perutnya. Setelah perang, dengan para wanita lainnya merusak wajah tentara Islam. Segera memberitahukannya pada Hindu. Wahai guru, aku telah membalaskan dendammu. Aku telah membunuh Hamzah. Aku bangga padamu. Tunjukkan kepadaku di mana jasadnya. Kau ingat aku? Aku Hindu, putrinya Utbah. Kau ingat para korban? Ayahku, kakakku, pamanku. Kematianmu kematianku sangat ringan bagimu. Setelah memakan daging Hamzah, Hindu segera naik ke atas bukit. Kami telah membalas kekalahan pada perang Badar. Tetapi perang kedua lebih dahsyat dari perang pertama. Dan aku tidak bisa menahan kemedian atas kematian Utbah. Di tengah perjalanan, Hindun melewati beberapa masjid dan melihat orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat di dalamnya. Hatinya mulai tersentuh. Ia merasa senang atas kemenangannya, namun ia merasa ada kesedihan yang tidak dapat dipenuhi dalam dirinya. Namun, ia segera menepis itu. Dan beberapa tahun kemudian, pada saat Fathul Mekah, Abu Sufyan telah memeluk Islam, sedangkan Hindun tetap pada pendiriannya. Namun, saat Hindun sedang menyembah berhala, terdengar kumandang azan yang kembali menyentuh hatinya. Ia berkata dalam hati, apakah selama ini aku mengikuti ajaran yang salah? Setelah
berjalan ke depan kamarnya dan melihat suaminya selesai melaksanakan sholat. Lalu ia pun menghampirinya. "Wahai suamiku, aku ingin memeluk Islam." Mengapa kau berubah pikiran, wahai Hindu? "Demi Allah, wahai suamiku, aku tidak pernah melihat Allah disembah dengan gerakan yang indah di depan Ka'bah. Mereka datang berbondong-bondong untuk mengerjakan sholat, ruku, bahkan sujud, wahai suamiku." Alhamdulillah, wahai Hindu. Akhirnya kamu sadar juga bahwa Islam adalah agama yang mulia. "Wahai suamiku, bawalah aku menghadap Rasulullah." Tidak, aku tidak ingin menemanimu untuk bertemu Rasulullah. Aku takut Rasulullah marah karena kau yang telah membunuh pamannya Rasulullah. Singa ya Allah, wahai Hindu. Hindun segera menjumpai Rasulullah dengan para wanita lainnya untuk dibaiat. Hindun memakai cadar agar Rasulullah tidak melihatnya. Rasul pun berterima kasih kepada wanita yang ingin memeluk Islam. "Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang kemuliakan selain engkau, dan tidak ada kebenaran kecuali Islam." Dan pada saat dibaiat, Rasulullah melarang mereka untuk mencuri. "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Apakah aku boleh mengambil hartanya?" Dan Rasulullah pun melarang mereka untuk berzina dan membunuh anak mereka. "Kami tidak membunuh anak kami. Kami merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tapi saat anak kami sudah dewasa, kalianlah yang membunuhnya di medan peperangan." Dan Rasulullah melihat salah satu dari wanita tersebut dan beliau bertanya, "Apakah wanita tersebut adalah Hindu?" "Iya, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Maafkan kesalahanku yang telah aku lakukan kepada pamanmu ya Rasulullah. Aku yang telah membunuh Hamzah sang singanya Allah. Aku yang telah merusak wajahnya Hamzah ya Rasulullah. Aku yang telah memotong hidung dan telinganya Hamzah ya Rasulullah. Bahkan aku yang telah memakan jantungnya ya Rasulullah. Rasulullah tidak marah kepada Hindun dan tersenyum kepadanya. Lalu Hindun bersyahadat dan dia telah memeluk agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan setelah kejadian itu, Hindun menjadi seorang muslimah yang taat.